Bang Ahmad sekarang, sudah cukup artinya seperti itu, kita tunggu saja di pengadilan? Itu soal lain ya. Sebenarnya kalau fokus pelaporan Saudara Joko Widodo menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan 30 April 2025 yang lalu tentang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, merasa dihinakan sehina-hinanya, maka narasi tunggu proses, periksa saksi, ayo ke pengadilan itu sejalan. Hari ini kan kita sedang bicara di tengah proses hukum yang sedang berjalan, yang semestinya kita hormati bersama, yang semestinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan meskipun sekarang sudah purna dari posisi itu harus membangun narasi yang bijak, bahkan harus husnudon, prasangka baik, atau menghormati asas hukum presumption of innocence, tiba-tiba mengedarkan tuduhan. Dan tuduhan itu tentu saja tidak saja berdampak kepada Partai Demokrat yang sudah mengklarifikasi dan kemudian Saudara Joko Widodo menyatakan bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin tegaskan bahwa tafsiran yang paling sahih tentang siapa yang dimaksud orang besar itu tidak bisa disampaikan oleh siapapun kecuali dua. Yang pertama Saudara Joko Widodo itu sendiri, yang kedua kuasa hukum Saudara Joko Widodo yang mendapatkan surat kuasa khusus yang untuk dan atas nama Saudara Joko Widodo memang bertindak untuk itu. Sayangnya hari ini kuasa hukum Saudara Jokowi tidak hadir dan saya juga tidak tahu apakah kuasa hukum yang sedang menangani perkara di Polda itu juga mendapatkan kuasa untuk perkara ini. Makanya mungkin legal standingnya yang dipersoalkan kalau memang mereka belum memiliki itu. Yang kedua, saya ingin juga tegaskan bahwa persoalan tentang orang besar itu sederhana. Sebagaimana sederhananya masalah ijazah palsu. Kalau ijazah palsu itu gampang ya dengan ditunjukkan selesai. Nah, kalau masalah tentang tuduhan orang besar itu sederhana. Minta maaf, cabut statement itu selesai. Karena somasi yang kami sampaikan itu substansinya adalah Saudara Joko Widodo kami minta untuk mencabut statementnya dan kemudian meminta maaf kepada publik. Selesai. Kenapa harus meminta maaf kepada publik? Karena statementnya bukan lagi disampaikan pada ruang privat. Mohon maaf kalau ada pikiran yang kemudian mengembara, menganggap ada orang-orang besar, kami dikendalikan, sepanjang itu baru sebatas pemikiran dalam forum internum, nggak ada masalah. Atau kalaupun diaktualisasikan dalam forum privat, nggak ada masalah juga. Tetapi hari ini statement itu sudah disampaikan kepada publik yang kemudian yang tertuduh itu bukan saja sosok orang besar itu, tetapi juga klien kami. Karena seolah-olah penelitian dilakukan oleh klien kami ini didalangi orang besar, seolah-olah klien kami tidak memiliki kemandirian secara intelektual dan konstitusional untuk menjalankan hak konstitusionalnya dalam rangka mengungkap ijazah palsu ini. Dan yang paling penting adalah bahwa hari ini, kan saya juga sebutkan, kami sebutkan dalam surat somasi itu, semestinya Saudara Joko Widodo itu fokus dengan delik 311, 310 yang dia laporkan sendiri. Karena itu adalah delik aduan. Delik aduan itu limitatif, harus sebut subjeknya siapa. Nggak bisa delik aduan itu disampaikan sebagai sebuah peristiwa yang kemudian melimpahkan tanggung jawab untuk menunjuk siapa yang mencemarkan Saudara Joko Widodo, siapa yang menghinakan Saudara Joko Widodo itu kepada polisi. Yang kemudian muncul 12 nama. Ini kan sama saja pelapor Saudara Jokowi mengadu domba antara kami dengan polisi. Seolah nama-nama itu muncul dari polisi. Dan sementara ketika kami konfirmasi siapa 12 nama ini yang kemudian dianggap mencemarkan Saudara Joko Widodo, dianggap memfitnah Saudara Joko Widodo. Kalau ada sebutkan maka kita akan fokus bahwa oh ternyata Rismon Sianiparto yang dimaksud oleh Saudara Joko Widodo. Oh ternyata Roy Suryo yang disebut. Jangan kemudian 12 ada Abraham Samad dan seterusnya. Dan kalau memang akhirnya Saudara Joko Widodo menyatakan, oh saya tidak melaporkan mereka, saya hanya peristiwa. Demi hukum laporan ini gugurkan apa? Kekuatan untuk menuntut pada pasal delik aduan hanyalah ada pada korban. Dan ketika korban tidak menyebut siapa yang menuduh dirinya, siapa yang mencemarkan dirinya, maka polisi tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti laporan itu. Berarti jika nama itu muncul dalam proses pengembangan, menurut Anda itu tidak ada dua kemungkinan. Pertama, Jokowi buang badan karena kepada dari tim penyidik. Kuasa hukum sudah mengatakan tidak ada melaporkan nama-nama, misalnya ada Kurnia, berarti dia buang badan ada... kepada Saudara Jokowi, buang badan kepada polisi. Dan ini sama saja tadi kalau Pak Arianto kita sedang membangun narasi jangan pecah belah, harusnya dilokalisir. Tanggung jawab sebagai pihak yang merasa dicemarkan, tanggung jawab dengan cara apa? Secara hukum tanggung jawabnya sebut nama. Jangan sampai hari ini akhirnya dengan tidak sebut nama kemudian muncul polemik di publik. Ada survei-survei yang menyatakan sekian persen ya itu masih yakin ijazah Jokowi asli. Ada pula akhirnya Iwan Fals menyatakan apa? 72% percaya ijazah itu palsu. Kenapa? Karena tidak pernah dimunculkan. Karena disebutkan survei. Saya ke Mas Haji sekarang. Saya tambahkan lagi. Padahal saya hari ke Mas Haji sekarang. Yang dibutuhkan bukan survei, bukan juga reuni-reuni, tapi yang dibutuhkan bukti. Dan bukti itu adalah ijazah asli.